kita akan membaca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Duduk yang rapi, bersiap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek semangat kalian. Apakah anak-anak semangat? Semangat, Bu. Nah, apakah anak-anak tahu pelajaran apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kita akan belajar tentang Kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan-tujuan kita belajar kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Tujuannya yang pertama, supaya anak-anak dapat menyebutkan atau memahami tentang jenis-jenis ekonomi. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, yaitu anak-anak mampu berdiskusi secara berkelompok dengan kelompok kecil. Pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Nah, apakah anak-anak tahu apa arti kegiatan ekonomi di sekitar kita? Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Apakah anak-anak sudah tahu arti kegiatan ekonomi di sekitar kita? Belum, Bu. Maka karena anak-anak belum tahu, Ibu akan jelaskan kepada anak-anak sekali. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita untuk memenuhi kehidupannya. Nah, dalam kegiatan ekonomi di sekitar kita, kegiatan ekonomi itu dapat dibagi tiga atau terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang dinamakan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, arti dari produksi adalah orang yang membuat suatu barang. Kemudian distribusi, orang yang menyalurkan atau yang menjual barang. Kemudian ada konsumsi, orang yang menggunakan, memakai. Contoh produksi yaitu orang yang membuat suatu barang seperti pabrik roti. Itu yang dinamakan dengan produksi pabrik roti, karena pabrik roti itu yang membuat roti, dikemas, dibungkus, kemudian disalurkan ke distribusi atau agen-agen, orang yang menyalurkan atau menjual, orang membeli barang dengan skala yang besar. Itu namanya distribusi. Nah, dari distribusi, orang yang menjual atau menyalurkan barang, kemudian disalurkan lagi atau dibeli oleh konsumsi, orang yang menggunakan barang. Seperti, apakah anak-anak sudah mengerti? Jika anak-anak sudah mengerti, maka Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Ibu akan membagi kalian menjadi tiga kelompok. Kalau kelompok pertama, ada kelompok kedua dan kelompok ketiga. Kelompok pertama Ibu namakan dengan kelompok produksi. Kelompok kedua Ibu namakan dengan kelompok distribusi, dan kelompok ketiga Ibu namakan dengan kelompok konsumsi. Nah, untuk kelompok produksi, kalian Ibu suruh berdiskusi untuk menentukan siapa saja yang disebut dengan produksi atau orang apa saja dinamakan dengan produksi. Kemudian untuk kelompok distribusi, kalian akan Ibu tugaskan siapa-siapa saja yang dinamakan dengan orang-orang distribusi, dan untuk kelompok tiga Ibu namakan dengan kelompok konsumsi, dan siapa-siapa saja yang disebut dengan orang-orang yang disebut dengan konsumsi. Silakan kalian berkelompok. Setelah anak-anak berkelompok, silakan kalian berdiskusi
kelompok masing-masing yang hasilnya berbeda-beda. Kelompok, nah, jika ada di antara kelompok ada yang tidak paham atau tidak mengerti, silakan ditanyakan ke ibu. Nah, silakan. Apakah anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Selesai, baiklah. Kalau anak-anak sudah selesai, maka ibu akan mengkoreksi atau akan menilai pekerjaan kelompok kalian. Nah, untuk kelompok distribusi, untuk kelompok produksi, silakan kalian baca hasil dari diskusi kalian tentang siapa saja pelaku dari produksi. Silakan. Produksi orang-orangnya, petani, peternak, pelayan, dan lain-lain. Pintar. Untuk kelompok produksi sudah mengetahui, sudah paham tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita yang dinamakan dengan produksi, orang-orang produksi. Sekarang ibu tanya dengan kelompok kedua yang ibu namakan distribusi. Siapa saja orang-orang dinamakan dengan distribusi? Orang-orangnya adalah pedagang, penyalur, dan agen-agen. Nah, orang-orangnya adalah, betul sekali. Nah, untuk kelompok distribusi hasilnya juga baik, betul. Yaitu distribusi yaitu orang-orang yang seperti pedagang, penyalur, dan agen. Nah, untuk kemudian selanjutnya untuk kelompok konsumsi, silakan dibaca hasil dari diskusi kalian tadi. Siapa saja orang-orang yang dinamakan dengan konsumsi? Orang-orangnya adalah kita semua. Nah, dari hasil konsumsi orang-orangnya adalah kita semua, karena kita semua termasuk dengan konsumsi. Kita semua pernah melakukan konsumsi seperti kita membeli roti untuk dimakan, beras, sayur di toko-toko atau di pedagang. Jadi kita semua termasuk dengan anggota kelompok konsumsi. Nah, baiklah, karena anak-anak sudah paham, sudah mengerti, hasil diskusi dan kelompoknya sudah bagus, maka ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah atau dinamakan dengan Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti kehidupan kita ada namakan dengan kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kegiatannya ya seperti ini. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat partisipasi kalian untuk dapat hadir belajar dengan baik. Nah, maka ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.